Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kita bertemu kembali pada pembahasan materi perkuliahan struktural Jabar ya. Karena kali ini kita akan membahas mengenai sifat-sifat yang berlaku pada grup quotient atau teorema-teorema yang berlaku pada grup quotient gitu ya. Oke, kita lihat langsung saja kita masuk pada teorema yang pertama. Ya, jadi jika G itu adalah sebarang grup berhingga. Jadi anggotanya berhingga ya. Grup G ini sebarang grup berhingga. Dan H, nah masih sama seperti apa namanya pembahasan pada apa itu grup quotient. H itu harus merupakan subgrup normal ya. H itu merupakan subgrup normal dari G. Maka kita punya apa? Jadi kardinalitas dari grup quotient G/H itu akan sama dengan kardinalitas G dibagi dengan kardinalitas dari grup H. Ya, ini eh, tidak saya berikan buktinya, kita langsung melihat contohnya saja di sini. Nah, jadi misalkan kita punya himpunan bilangan bulat modulo 8 gitu ya. Diperhatikan Z8 dan kita punya halnya itu misalkan 0 dan. Nah, ini jelas bahwasanya H itu adalah subgrup normal. Nah, nanti teman-teman periksa ya, apakah benar H itu adalah subgrup normal dari Z8 gitu ya. Nah, coba kita ingat ya, diingat bahwa Z8 itu isinya siapa saja gitu ya. Ini mulai dari 0, 1, 2, 3 sampai dengan 7. Nah, berarti dari sini kita punya apa? Maka kardinalitas dari Z8 itu adalah 8 ya, dari 0 sampai 7. Kemudian kita langsung bisa melihat kardinalitas lebih lanjut. Nah, karena H tadi isinya adalah 0,4, jadi jelas kardinalitas H-nya berapa? Dia ada 2. Nah, sekarang kita akan menyelidiki kardinalitas dari G/H. Ya, sekarang kita lihat dulu bagaimana koset kiri ataupun koset kanan dari koset dari H di Z8. Nah, kita lihat eh 0 plus H dulu ya. 0 plus H berarti berapa ini? Ada 0,4 itu sendiri ya. Ya, H itu sendiri. Kemudian kita lihat 1 plus H. 1 plus H berarti isinya 1 sama 5 gitu ya. Kemudian 2 plus H. 2 plus H berarti isinya 2 sama 6. Kemudian 3 plus H nanti isinya adalah 3 sama 7. Kira-kira nanti yang keempat berapa ya? Nah, yang keempat itu tadi kan dia kelipatan dari 4 juga ya. Berarti nanti nol ditambah H sama dengan itu nanti. Jadi 4 ditambah H itu kan berarti 0 di sini 4 ya. 4 tambah 4 8 karena kita di modulo 8 berarti nilainya adalah 0. Nah, ini sudah kembali ke H. Berarti nanti yang seterusnya juga sama. Nanti 5 plus H-nya akan kembali ke 1 plus H. Jadi, kosetnya itu ada eh, 1, 2, 3, 4. Berarti ada sama dengan 4. Dan benar saja 4 itu tidak lain adalah kardinalitas dari Z8 dibagi kardinalitas H. Ya, 8 dibagi 2. Ini sebagai ilustrasi dari teorema yang pertama ya. Oke, selanjutnya kita masuk pada sifat berikutnya. Saya kasih teorema 2 gitu misalkan. Jadi bunyinya adalah setiap grup quotient dari grup komutatif adalah komutatif. Jadi kalau G-nya itu komutatif, nanti untuk suatu subgrup normal katakanlah H, nanti G/H-nya dia juga akan
berupa grup komutatif. Nah, di sini misal ya, misal kita punya G star itu adalah grup komutatif dan kita punya H itu adalah subgrup normal dari G. Nah, nanti akan ditunjukkan bahwa G slash H ini adalah grup komutatif. Oke. Sekarang kita ambil sebarang gitu ya. Diambil sebarang katakanlah XY gitu ya. XY di dalam G slash H. Maka kita bisa menemukan katakanlah AB gitu ya di dalam G. Sehingga apa? Sehingga kita bisa menyatakan X itu dalam bentuk A star H. Dan Y itu sama dengan B star H. Misalkan seperti itu. Nah, coba kita perhatikan. eh, Perhatikan kita punya X operasi pagar Y gitu ya. Ini operasinya tetap sama seperti yang sebelum-sebelumnya ya untuk pendefinisiannya. Nah, ini tidak lain adalah X, oh sorry, X-nya tadi kita sudah tahu X-nya adalah A star H ya. Berarti langsung aja kita ganti A star H pagar B star H. Nah, ini tidak lain adalah A star B star H. Karena AB-nya di dalam G besar dan G-nya tadi adalah komutatif, berarti A star B sama dengan B star A. Gini kan? Nah, ini berarti tinggal kita kembalikan lagi ke operasi pagar tadi. Ini tidak lain adalah B star H pagar A star H. Yang mana ini tidak lain adalah Y pagar X. Dengan kata lain apa? Dengan kata lain, terbukti bahwa G slash H ini adalah grup komutatif. Oke, ini sifat yang kedua, yaitu grup quotient dari suatu grup komutatif itu dia juga merupakan grup komutatif. Sekarang kita lanjut pada teorema berikutnya. Ini teorema ketiga berarti ya. Nah, di sini masih mirip dengan teorema yang sebelumnya, tapi ini kita kaitkan dengan grup siklik ya. Setiap grup quotient quotient dari grup siklik gitu ya. Ini adalah siklik. Nah, ini sama mirip sama yang sebelumnya. Jadi kita misalkan G star itu adalah grup siklik gitu ya. Grup siklik misalkan dibangun oleh yang dibangun oleh katakanlah A gitu ya. A di dalam G. Kemudian kita punya H itu adalah subgrup normal G gitu ya. Nah, nanti yang akan kita tunjukkan adalah G slash H ini adalah grup siklik. Nah, kita akan fokus ke situ. G slash H itu dia adalah grup siklik. Nah, sekarang coba kita ambil sebarang gitu ya. Ambil sebarang X itu anggota dari G slash H. Maka kita bisa menyatakan X itu sebagai eh, X itu sebagai B star H gitu ya. Dengan apa? Dengan B-nya sama dengan N star A ya. Dengan N-nya adalah bilangan bulat positif ya. Kenapa? Karena em, apa namanya? Tadi grupnya adalah grup siklik ya. Si siapa? Si B-nya itu kan anggota dari G. Sementara G-nya grup siklik berarti B itu kita bisa nyatakan dalam bentuk N star A. Nah, selanjutnya diperhatikan berarti kita punya X itu adalah B star H gitu ya, yang tidak lain adalah di sini ada N A atau ini biar enggak jumbo ya. Ini saya tulis N A gitu aja ya. Nah, N A gitu aja. Nah, ini N A star H. Nah, ini artinya apa? Ini kan sebenarnya A star dan seterusnya star A gitu ya. Ini star H.
Dan ini ada sebanyak N suku. Ya, ini ada sebanyak N suku. Nah, kita terapkan operasi yang pagar yang kita gunakan pada grup quotient ya. Berarti di sini kita punya A star H pagar, A star H pagar, dan seterusnya pagar ini A star H. Dan ini juga masih sama. Berarti di sini nanti ada sebanyak N suku. Nah, berarti kita bisa menuliskan di sini adalah N A star H. Dengan kata lain apa? Jadi G slash H ini adalah grup siklik yang dibangun oleh A star H. Oke, jadi ini sifat berikutnya bahwasanya setiap grup quotient dari suatu grup siklik nanti dia juga merupakan grup grup siklik. Oke. Nah, ini berikutnya ada teorema, saya tuliskan teorema keempat gitu ya untuk sifat berikutnya. Ini ada teorema 4. Jadi misal kita punya grup quotient ini ya, G slash H dilengkapi dengan operasi pagar, dia komutatif. Kalau dia komutatif, ini berlaku jika dan hanya jika apa? A star B star A inverse star B inverse itu anggota H untuk setiap AB di dalam G. Oke, karena statement pada teoremanya itu ada istilah jika dan hanya jika, berarti kita pembuktiannya dengan menggunakan dua arah. Oke, kita lihat untuk bukti yang ke arah kanan. Berarti yang diketahui adalah ketahui G slash H dengan operasi pagar dia komutatif. Oke, sekarang bagaimana caranya? Kita ambil sebarang gitu ya. Ambil sebarang AB itu anggota dari G. Sehingga apa? A star H, B star H itu anggota dari G slash H. Nah, tadi kan diketahui G slash H-nya dia komutatif ya. Karena G slash H-nya dia komutatif, maka kita punya apa? A star H pagar B star H, dia kan sama dengan B star H pagar A star H. Nah, padahal di sini sama aja dengan A star B star H, dia sama dengan B star A star H. Jadi apa? Eh, jadi kita punya A star B star katakanlah H1 gitu ya. Dia akan sama dengan B star A star H2 dengan H1 dan H2 itu adalah anggota dari H besar. Oke, nah di sini berarti kita punya apa? Kalau saya tanya A star B saja, berarti tidak lain adalah B star A star H2 star H1 inverse. Begini ya. Nah, ini kan tidak lain adalah anggota dari H, toh. Nah, ini anggota dari H, berarti kita bisa menuliskannya dalam bentuk A star B sama dengan B star A star sesuatu lah. Saya tuliskan H misalkan. Nah, berarti kalau seperti itu kita punya eh, A star B itu sama dengan B star A star H gitu ya. Nah, diperhatikan kita punya A star, oh sorry, B star A gitu ya. B star A star H itu kan dia sama dengan H star B star A. Nah, ini karena siapa namanya H-nya itu adalah subgrup normal dari G ya. Jadi koset kirinya kan sama dengan koset koset kanan ya. Jadi kita punya apa akhirnya? A star B yang tadi
sama dengan ini kan, sementara ini sama dengan ini, berarti kita bisa menuliskan di sini sebagai H star B star A. Ya, nah kemudian di sini, ini coba kita tambahkan dengan A inverse dan B inverse dari dua ruas gitu ya. Jadi di sini A star B, star di sini ada A inverse, ini saya kurung aja, star B inverse, ini sama dengan H star B star A, di sini star A inverse, star B inverse. Ya, nah di sini sebenarnya kan ini kan saling inverse ya dia. Ini mendapatkan elemen identitas. Berarti kita punya A star B star A inverse star B inverse dia sama dengan H ya. Karena ini elemen identitas dioperasikan dengan H ya hasilnya masih akan tetap H. Di mana H itu adalah elemen dari H. Jadi terbukti kalau A star mana tadi? Ini A star B star A inverse star B inverse itu anggota dari H. Jadi untuk yang ke ruas kanan sudah oke. Sekarang kita balik untuk yang ke ruas kiri. Nah, di sini yang diketahui A star B star A inverse star B inverse itu elemen dari H. Akan ditunjukkan apa? G slash H dia komutatif. Akan ditunjukkan itu. Nah, sekarang kita ambil sebarang katakanlah XY gitu ya. XY di dalam G slash H. Nanti akan ditunjukkan X pagar Y akan sama dengan Y pagar X ya. Nah, di sini coba kita perhatikan. Di sini X pagar Y itu tidak lain adalah apa? Tidak lain adalah A star, A star. Oh, saya ambilkan dulu di sini. Berarti ini kan bisa kita nyatakan dalam bentuk X-nya itu adalah A star H gitu ya. Kemudian Y-nya itu bisa saya nyatakan dalam bentuk eh, B star H, di mana AB-nya itu adalah anggota dari G gitu ya. Berarti bisa kita tuliskan di sini em, ini sebagai A star H pagar B star H. Nah, ini tidak lain adalah A star B star H. Oke. Nah, karena kita punya A star B star A inverse star B inverse tadi dia anggota dari H, ya, maka ada katakanlah satu gitu ya di dalam H, sehingga apa? Yang ini A star B star A inverse star B inverse itu dia sama dengan H1 misalkan seperti itu. Atau kita punya ini bisa kita nyatakan dalam bentuk begini. A star B berarti ya A star B dia sama dengan H1 berarti kita menghilangkan sorry kedua ruas kita operasikan dengan B star A berarti ya. Di sini H1 dioperasikan dengan B, dioperasikan dengan A. Ya, di mana ini juga bisa aja karena tadi sebut normal gitu ya. Jadi bisa bolak-balik. Di sini jadi B star A star H1 ya untuk A star B-nya. Nah, ini kita substitusikan ini ke persamaan yang ini tadi. Kita substitusikan ini ke sini. Ya, maka kita punya apa? X pagar Y itu dia sama dengan apa? B star A star H1 star H. Ya. Nah, ini kan tidak lain sama aja dengan karena H1-nya berada di dalam H kan berarti sama aja seperti ini ya. B star A kemudian di sini star H. Begini kan? Nah, padahal B B star H di B star A star H itu tidak lain adalah B star H pagar A star H. Nah, ini tidak lain adalah Y pagar
X. Jadi X pagar Y sama dengan Y pagar X. Jadi sampai di sini dia terbukti. Bahwasanya dengan kata lain gitu ya, dengan kata lain G slash H dia komutatif. Oke, ini sifat keempat dari grup quotient gitu ya. Nah, selanjutnya ini kita lihat untuk sifat yang terakhir. Ini saya tulis sebagai teorema 5 gitu ya. Nah, jadi misalkan kita punya grup G dilengkapi dengan operasi star gitu ya. Dan seperti biasa, itu adalah subgrup normal G. Nah, maka pemetaan beta dari G ke grup quotient tadi dengan definisinya seperti apa? Beta A itu sama dengan A star H untuk setiap A di dalam G itu adalah homomorfisme dari G star untuk G slash A agar dan kernel beta sama dengan H. Nah, kita lihat untuk buktinya. Nah, di sini kita punya G-nya grup gitu ya, hanya subgrup normal seperti biasa. Kemudian kita punya pemetaan beta, betanya itu kalau dikerjakan pada A berarti ya dia beta A sama dengan A star H ya. Berarti kita perlu membuktikan bahwa dia pemetaan betanya ini nanti dia well defined gitu ya. Nah, di sini diambil sebarang AB di dalam G dengan A sama dengan B. Maka kita punya apa? Beta A dia kan sama dengan A star H ya. Karena A sama dengan B berarti kita bisa mengganti B star H. Padahal B star H itu tidak lain adalah beta B. Nah, jadi di sini kita punya beta itu dia well defined. Oke, kemudian kita lihat dia homomorfisme. Betanya ini dia homomorfisme. Kita ambil sebarang kita ambil sebarang AB di dalam G. Maka, nah kita lihat beta A star B itu sama dengan A star B star H. Di mana ini kalau kita pakai operasi di apa namanya grup quotientnya ini adalah A star H pagar B star H. Nah, ini tidak lain adalah beta A pagar beta B. Jadi apa? Jadi beta ini adalah homomorfisme. Kemudian yang berikutnya, kita akan menunjukkan bahwa beta itu dia pemetaan onto gitu ya. Nah, di sini kita ambil sebarang Y di dalam G slash H. Maka kita bisa menyatakan dalam bentuk A star H gitu ya. Untuk suatu A di dalam G. Nah, di sisi lain gitu ya. Di sisi lain kita punya beta A itu kan sama dengan A star H ya. Jadi kalau kita tarik kesimpulan kita punya ini, kemudian kita punya ini. Jadi ada A di dalam G, sehingga apa? Sehingga beta A itu sama dengan A star H sama dengan Y untuk setiap Y anggota dari G slash H. Oke, jadi artinya apa? Beta itu dia onto. Nah, selanjutnya kita lihat nanti kita tunjukkan bahwa yang ini tadi ya, kernel beta sama dengan H. Oke, kita lihat ini yang terakhir eh, karena kita mau menunjukkan kernel beta itu sama dengan H, berarti ini ada dua yang perlu kita tunjukkan yaitu kernel beta itu subset dari H. Yang kedua, H itu adalah subset dari kernel beta. Oke, kita lihat yang pertama dulu. Kita tunjukkan bahwa kernel beta ya subset dari H. Berarti kita ambil sebarang
X anggota dari kernel beta. Maka apa? Kita punya beta X itu sama dengan E star H ya. Nah, ini sama aja beta X itu kan definisinya adalah X star H sama dengan E star H. Karena E star H itu kan elemen identitas ya. Ini elemen identitas G slash H, maka haruslah X itu adalah anggota dari H. Sehingga apa? Sehingga kita punya em, kernel beta, dia subset dari H. Kenapa? Karena kita tadi mengambil X itu adalah anggota dari kernel beta, di akhir kita punya X-nya itu anggota dari H. Jadi kernel beta itu subset dari H. Kemudian yang kedua, kita mau menunjukkan H itu adalah subset dari kernel beta ya. Nah, di sini diambil sebarang, katakanlah Y anggota H gitu ya. Maka apa? Kita punya beta Y itu sama dengan Y star H ya. Nah, selanjutnya kita perhatikan eh, Y star H itu kan tidak lain sama dengan H ya. Dia akan sama dengan E star H. Artinya apa? Maka Y itu dia sama dengan anggota dari kernel beta. Jadi kita punya apa? H itu adalah subset dari kernel beta. Akhirnya dari sini ya, dari satu dan dua diperoleh kernel beta sama dengan H. Jadi terbukti. Oke, jadi saya rasa seperti itu teman-teman untuk materi sifat dan juga teorema-teorema yang berlaku pada grup Gaussian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang kita diskusikan, yang kita bahas pada video ini bisa bermanfaat. Saya akhiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.